news.com dalam edisi khusus Hari Pahlawan, di mana semua yang hadir di kantor beritanews.com pada malam hari ini mengenakan pakaian ataupun kostum dari pahlawan. Namun yang pasti pada malam hari ini pahlawan untuk saya pribadi telah hadir bersama kami di news.com, Gus Pur. Selamat datang Gus Pur, bagaimana kabarnya? Kalau kabar saya tuh selalu baik dianya. Yang nggak baik itu nasibnya PSSI. Masa dihajar 4-1 sama Surya. Jadi walaupun kita cuma negara tetangga, tapi kita nggak tega juga. Masa pelatihnya ngomong peluang kita kosong. Tentunya kita nanya, kalau peluangnya kosong, ngapain sampai sekarang masih kita pakai beliau sebagai pelatih? Gitu aja kok repot. Jadi oleh karena itu ya, usul saya sebaiknya minggu depan kita undang aja tuh semua pengda dan supporter yang mau bicara soal PSSI untuk datang ke news.com. Iya. Baik. Oke. Itu tadi undangan Gus Pur langsung untuk Pengda dan juga supporter agar hadir di news.com minggu depan. Dan segera kita akan berbicara dengan Bapak Bambang Sulistomo. Beliau adalah putra pejuang Surabaya 1945, Bung Tomo. Iya, Mas. Sudah hadir di samping saya. Selamat malam. Dan juga telah hadir dari seberang sana Bapak Budi Hari, cucu komposis pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya W.R. Supratman. Mas Bambang, kami di negara tetangga ini resah melihat ketidakwajaran. Ayahanda itu ikon perjuangan Surabaya 1945. Itu namanya aneh bin ajaib. Hari pahlawan kita peringati, tapi ikonnya tidak diangkat sebagai pahlawan nasional. Oke. Sebelum Mas Bambang Sulistomo menjawabnya, kita lihat dulu bagaimana dahsyatnya ayahanda dari Mas Bambang Sulistomo ini, Bung Tomo. Saudara-saudara, Tuhan mengetahui. Tuhan akan memberikan pasti ridhonya kepada perjuangan kita ini. Maka itu saudara-saudara, majulah ke medan pertempuran. Hanya saya peringatkan kepada saudara-saudara, anak-anak, wanita-wanita, dan orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk membawa senjata, yang kita persilahkan untuk meninggalkan kota. Saya tahu bahwa wanita-wanita kita tidak mau meninggalkan kota. Saya tahu bahwa banyak pemudi-pemudi dan wanita-wanita kita yang tetap berada di dalam kota. Sama-sama perjuangan akan kita hadapi. Oke. Kami bisa memahami ya perasaan Mas Bambang Sulistomo, tapi silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam saudara sekalian. Malam. Merdeka! Merdeka! Apa betul sudah merdeka? Apakah tidak ada kemiskinan dan pemiskinan? Masih. Apakah tidak ada kebodohan dan pembodohan? Masih. Kezoliman dan penzoliman? Masih. Kebohongan dan pembohongan? Masih. Kalau saya bilang merdeka, merdeka? Merdeka belum. Dibilang belum katanya. Iya, oke. Terus kalian, saya beruntung diundang ke sini, tapi saya takut-takut tadinya. Kalau saya dibilang dari negara tetangga, kalau di negara sini nanti orang tua saya dipanggil Bung Tommy lagi. Oke. Untung bukan di sini Pak Wakil Presiden. Begini, ya sebetulnya buat keluarga kami gelar itu tidak pernah kita pikirkan. Ya, artinya bahwa memang pahlawan itu banyak dan ada di mana-mana. Saya sering kali diundang dalam acara-acara hari kepahlawanannya, terutama pada waktu di Makam Pahlawan jam 00 itu. Saya malah lebih sering terharu melihat makam pahlawan yang tidak ada namanya. Anda bisa bayangkan makam pahlawan ada nisannya, tidak ada namanya. Bagaimana keluarganya? Hilang begitu saja. Termasuk kita lihat sekarang kan ada juga makam pahlawan teman-teman kita tentara yang berjuang di Timur Timur pada waktu itu kan, di mana, di Dili.
Makamnya saya dengar udah nggak ada. Nah, jadi banyak hal sekali, banyak hal yang memang kita harus bereskan. Jadi memang keinginan kita untuk menghargai jasa pahlawan itu bukan sekedar main-main. Karena pahlawan itu mengandung beberapa nilai yang penting sekali kan. Ini luar biasa ya. Jadi Pak Wapres, perlu saya laporkan bahwa saya selalu kagum dengan Bang Bambang Sulistomo ini ya. Dulu waktu saya semester 1 saya ikutan jadi anak buah beliau di Ikatan Mahasiswa Pencinta Kemanusiaan dan berbagai lembaga bantuan hukum yang membela orang-orang yang dipecat begitu saja dari karyawannya begitu ya. Tapi baiklah, tentunya kita ingin dengarkan teman-teman mahasiswa yang bertanya kepada Mas Bambang Sulistomo. Ada? Silakan. Ya. Oke. Saya dari STP Sahid. Pertanyaan saya singkat saja. Menurut Mas Bambang, semangat kepahlawan yang cocok dengan semangat kepahlawan pada zaman ini persisnya seperti apa? Terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Ya. Masih ada? Ya. Silakan. Masih ada lagi? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa FISIP Unhas ingin bertanya kepada Mas Bambang. Menurut Mas Bambang, figur mengapa sampai saat ini kami masih belum menemukan, sangat sulit untuk menemukan figur pahlawan? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi begini saudara sekalian, pahlawan itu seseorang yang mengorbankan dirinya atas segala kepentingan pribadinya, mengorbankan egonya, mengorbankan keluarganya, kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Kalau sekarang belum ada pahlawan, memang belum ada keteladanan saudara sekalian. Karena memang para pemimpin di negara saya itu ya tidak memikirkan betul-betul nasib rakyat. Mereka hanya rebutan kekuasaan, rebutan rezeki. Jadi mereka itu tidak menyampingkan apa cita-cita pahlawan pada masa lampau. Bagaimana pendidikan makin mahal, masuk PNS, masuk lembaga negara harus pakai uang. Bagaimana sekarang ini sumber daya alam kita dikuras habis-habisan sehingga kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Oke. Kita punya, mohon maaf, kita punya kebun kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kita nggak bisa ngatur minyak goreng. Apa itu benar? Oke. Jadi ini hal yang paling ini, yang lain memang saya kira memang keteladanan itu yang memang harus kita tumbuhkan, dan saya minta generasi muda jangan terlibat konflik-konflik politik masa lampau. Lepaskan diri dari konflik-konflik politik masa lampau. Lepaskan diri dari konflik-konflik kepentingan kekuasaan sekarang ini. Kita bebas menentukan pemimpin-pemimpin yang muda dan masih berkarakter. Oke. Ya. Baiklah Pak Wapres, sebelum nanti kita juga berbincang dengan Mas Budi Hari, ini juga ada di daftar tamu yang akan hadir dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Wapres, tapi dengan cara yang lain, yaitu penyanyi istana Temon Sukoco. Wow. Kalau kita bicara hari pahlawan, kita juga tidak boleh melupakan pahlawan reformasi, seperti korban tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, juga mereka-mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya almarhum Munir. Ya. Dan saya sudah menyiapkan sebuah lagu untuk mereka semua, khususnya untuk Bang Munir. Andai kau tahu kapan tiba ajalmu, ku yakin kau mau untuk menunda perjalananmu. Andai kau tahu niat pelaku, pasti kau takkan mau untuk pindah bangku. Dasar pembunuh, jahatnya kamu selalu. Andai yang tahu, apakah Anda berani memberitahu? Oh andai kita bersatu, pasti mereka